bonsai itu mulai mungkin antara 2016-an lah di sini. Itu saja kita cari bahan bonsai itu sampai panjat-panjat pohon-pohon yang bisa kita bikin bonsai, Pak. Ceritanya itu dulu gitu. Kalau masalah konsumen, kalau masalah kita punya bahan ini laku nggak laku, itu nggak kita pikirkan, nggak sampai segitu, Pak. Oke, selamat bertemu lagi dengan kita podcast Salam Papua on the Street. Kali ini guys, kita jalan-jalan ke daerah SP3 di Timika. Kebetulan kita ketemu dengan seorang tokoh atau pemerakarsa lah ya di Timika ini untuk urusan bonsai. Kita langsung ketemu dengan orang yang inspiratif. Silakan Pak, monggo diperkenalkan diri. Selamat sore. Saya atas nama Pak Hatta, alamat SP3, Jalan Jati 3. Jadi kita nanti guys, kita sama-sama bertanya-tanya, belajar bareng juga sama Pak Hatta, tanya-tanya tentang dunia seluk-beluk ini Pak. Iya. Seluk-beluk perbonsaian. Mungkin teman-teman juga ada yang mungkin belum tahu bahwa di Timika itu ternyata ada juga bonsai yang komunitasnya ya lumayan mungkin Pak ya. Ya, lumayan bagus, Pak. Lumayan bagus ya. Jadi ini di sekitar kita sempat lihat nih ada beberapa bonsai yang memang sudah dibuat mungkin sudah lama. Jadi saya pengen tahu nih Pak Hatta. Iya. Mungkin Pak Hatta bolehkah ceritakan awalnya dulu Pak? Pak Hatta aslinya orang mana Pak? Aslinya orang Jawa, Pak. Orang Jawa ya. Jawa Jadi, Tengah. sebelum Pak ke Timika, bagaimana dulu di Jawa? Tahun berapa Pak Hatta sampai di Timika ini? Saya dulu kesini, maksudnya kesini itu tahun 2010, Pak. 2010 ya. Saya kesini. Itu sudah langsung bonsai atau bagaimana? Enggak, Pak. Ceritanya? Waktu dulu saya enggak langsung suka bonsai di sini, enggak. Waktu dulu saya mulai bonsai itu mulai mungkin antara 2016-an lah di sini. Itu saja kita cari bahan bonsai itu sampai panjat-panjat pohon-pohon yang bisa kita bikin bonsai, Pak. Ceritanya itu dulu gitu. Saya kira di sini kan nggak ada toh jual bibit bonsai kah apa, tanam-tanaman buat bonsai itu saya kira nggak ada sih. Cuman berjalannya waktu kita kenal-kenal sama teman-teman. Oh ternyata kok ada juga penghobi bonsai gitu. Jadi saya ikut nimbrung-nimbrung juga. Gitu. Kenapa kok pemikirannya bonsai Pak? Kan masih banyak tanaman lain, misalnya kayak bunga apa kayak atau mengembangkan apa yang ada di Timika selain bonsai. Kenapa pemikirannya kok bonsai Pak? Ya itulah Pak. Masalahnya kita kan nggak bisa terpaut ini toh. Namanya seni, apa yang kita mau kan itulah yang kita jalankan. Kalau masalah suka tanam, suka Pak. Cuman memang saya berkecimpung sukanya di bonsai. Masalahnya apa? Kalau bonsai itu tantangannya banyak, Pak. Oh gitu ya, jadi gitu. Suka tantangan. Suka tantangan, Pak. Jadi nggak asal tanam, nanti kita tunggu berbunga, gitu kan enggak. Jadi menikmati proses. Menikmati proses, Pak. Terus ketika Pak Hatta berpikir tentang bonsai, ini kan otomatis pada saat itu belum ada di Timika. Kira-kira ini yang mau ditarget siapa? Konsumennya siapa? Atau kepikir begitu nggak? Atau bagaimana Pak? Kalau masalah konsumen, kalau masalah kita punya bahan ini laku nggak laku, itu nggak kita pikirkan, nggak sampai segitu Pak. Jadi kita mikirnya kita punya hobi tersalurkan. Dari tanam-menanam itu intinya kita tersalurkan. Jadi nggak mikir kita nanti kita bikin begini laku, itu nggak mikir sampai segitu. Ceritanya. Jadi mulai datang ke Timika itu memang sudah beberapa tahun kemudian mempelajari bonsai. Pak Hatta nggak sempat kerja di perusahaan atau gimana nggak? Saya memang nggak sempat kerja di perusahaan nggak Pak. Memang pure di usaha sendiri. Memang sudah formatnya itu untuk apa namanya menghobi tanam. Menghobi ya, menghobi tanaman. Terus akhirnya ke bonsai. Awalnya itu ketemu sama teman-teman atau bagaimana Pak? Jadi awalnya itu dari ketemu sama teman-teman Pak. Saya punya teman kan ada 2 teman Pak yang dulu pertama kali di sini itu sudah bikin grup dia. Namanya Pak Deder,
Pak Dedar Abdi Wibaha sama Pak Yoko Nikudu. Hmm. Dari situlah beliau-beliau ini bikin grup pecinta bonsai Timika. Oh, awalnya di situ Nah, ya. itu pecinta bonsai Timika. Dari situlah Pak. Itu sudah berjalan berapa tahun itu. Cuman saya nggak tahu kalau ada itu. Gitu gitu loh ya. ceritanya itu. Nggak tahu. Berarti Tapi, mereka tanam sendiri, membesarkan sendiri sampai sekarang. budidaya Pak. Mereka Memang. sampai sekarang masih ada. Sampai saya masih aktif. Oh, gitu ya. Makanya beliau-beliau itulah yang memang senior-senior kita. Senior untuk ini ya. Mm-mm. Apa namanya Pak? Kalau misalnya akhirnya terkumpul ya, teman-teman terkumpul, mulailah ada komunitas atau bagaimana? Pertama-tama itu ya itulah Pak, kita door to door. Mana yang ada teman punya bahan bonsai gitu, kita datang sama teman-teman yang hobi toh dari situ. Kita ngopi, kita ngobrol apa-apa gitu. Lama-kelamaan dari yang nggak hobi tadi jadi hobi. Masalahnya banyak Pak, teman-teman itu dari yang nggak kenal bahan itu, dari yang epen-epen saja masalah bahan bonsai ini, sampai tapi ketemu kita ini sudah akhirnya terinspirasi. Terinspirasi dia. Contoh misalnya Pak, nih Pak Hatta harus door to door mencari bahan-bahan apa itu? Seperti apa yang harus dicari itu untuk membuat sebuah bonsai itu Pak? Bahan-bahan di sini ya memang kita terkendala Pak, masalah bibit bonsai itu terkendala sih. Masalahnya di sini kan jarang juga toh. Memang kebanyakan dulu saya online sih, beli bibit itu online. Tapi sekarang di sini di penjual-penjual bunga ya banyak sih, kayak Anting Putri, itu ada kayak Kimeng, ada terus kayak Dolar, ada. Di sini sudah banyak sih Pak, apa masalah bibit-bibit di penjual bunga itu sudah dia banyak. mulai dari bibit Pak ya? Dari bibit Pak. Ini semua dari bibit berarti? Semua dari bibit Pak, dari kecil. Ini jenis apa nih Kak Mbak? Kalau ini jenis boxus Pak. Boxus, kalau boxus ini kan dia punya, walaupun dia punya batang kecil, cuman karakter tua Pak. Oh gitu ya? Iya. Jadi dia kayak purba gitu. Kayak purba dia. Apa batangnya kan pecah-pecah dia. Terus yang bisa dibuat bonsai itu pohon-pohon apa aja Pak biasanya Pak? Ya semua bonsai ya, semua pohon itu ya bisa dibikin bonsai syaratnya sebetulnya Pak. Tapi inti syarat yang utama memang harus apa? Kita punya ini apa? Umur pohon itu kita harus tahu. Kekuatan pohon itu harus tahu. Maksudnya ngelihatnya bagaimana? Ya ngelihatnya kan pohon ini kalau di alam itu besar. Oh, bisa kok. Kan gitu. Mungkin itu berapa puluh tahun begitu. Sehingga dia bisa mengeluarkan mungkin aura-aura yang maksudnya apa? Kelihatan karakter lah. Karakter batangnya kelihatan. Itu. Jadi memang harus yang misalnya lebih bagus pohon-pohon yang besar-besar yang besar, umur-umurnya panjang. Panjang yang memang apa? Yang ini buat bonsai toh. Nah, terus kalau misalnya nilai seni dari bonsai ini apa Pak? Biasanya orang-orang yang suka, orang-orang yang kepingin tahu nih dari awal, melihat bonsai yang bagus tuh kayak apa gitu Pak? Ya segini loh Pak, namanya seni itu relatif Pak. Saya sambil minum Pak ya? Ya kita tidak bisa memaksakan Pak. Namanya seni itu, ya itu tadi relatif dia. Jadi kita nggak bisa ini juga memaksa toh. Oh ini bagus kan nggak bisa Pak. Namanya kita punya ini kan beda-beda. Nilai seni kan beda-beda. Apresiasinya kan beda-beda, dari bentuknya, dari apa kan beda-beda. Tapi kalau di sini sih kebanyakan ya intinya bonsai itu kelihatan cantik gitu saja Pak. Atau punya bagi orang yang mungkin dia suka tanam bonsai atau minimal dia satu di rumah, mungkin ada nggak mitos-mitos keberuntungan kah atau apa itu Pak? Ada nggak mitos-mitos itu? Kayaknya sih nggak ada ya, Pak. Mitos masalah keberuntungan ada apa-apa. Cuman kalau masalah kalau beringin toh, kalau mitosnya kalau dulu kita di kampung-kampung kan beringin itu kan kayak pohon-pohon angker gitu, ada penunggunya gitu, asem. Tapi ya malah sekarang dibudidaya, sampai kita tanam-tanam di depan-depan rumah, tapi nyatanya ya aman-aman saja, kan gitu. Berarti pohon asem bisa, pohon asem bisa, beringin, pohon asem. Terus kalau itu pernah saya lihat bonsai yang misalnya kayak jeruk
ada keluar jeruknya. Itu juga bisa, Pak? Bisa saja. Dan dia juga bisa manis. Bisa. Memang dia berbuah ya asli, rasanya kayak ini. Cuman dia akan diperkecil gitu, Pak, namanya bonsai toh. Jadi nggak besar gitu, diperkecil, dipercebol. Kalau misalnya ini, Pak, apa kira-kira di Timika ini antusias masyarakat atau antusias para pencinta bonsai besar nggak, Pak, pangsanya? Untuk sementara ini sudah ada peningkatan, Pak. Masalah apa? Masalah ini apa? Kalau dulu kita ada pameran, ada apa, ya kayaknya biasa-biasa saja toh. Masalahnya perkenalan kan belum begitu ini toh masalah bonsai di sini. Tapi yang kedua kali, ketiga kali itu tahun berapa, Pak? Itu baru kemarin saja, Pak. Mungkin berapa bulan, 4 bulanan lah. 4 bulanan yang lalu ya. Itu mulai antusias pengunjung itu sudah bagus, Pak. Oh gitu ya. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu terutama itu paling hobi, paling suka namanya, apalagi bonsai-bonsai kecil-kecil itu paling suka. Antusiasnya bagus. Jadi memang antusiasnya di Timika juga udah mulai luar biasa. Sudah mulai luar biasa. Ini berarti baru kali kedua Baru kali kedua. Rencananya mau di kapan lagi, Pak, mau dibuat? Ya kalau kita kan terserah apa, ngikut kalau ada event-event, ada undangan. Artinya tidak membuat sendiri, memang event bonsai seluruh Timika dikumpulkan terus membuat satu event gitu. Ya harusnya begitu, Pak. Harusnya begitu. Jadi kita inilah maksudnya kita punya komunitas itu paling enggak ya kita kumpul, kita punya bonsai berapa, 5 kah, 3 kah, teman-teman itu kumpulkan. Nanti kita ada rencana misalkan jemur bonsai lah. Istilahnya jemur bonsai. Istilahnya. Misalkan walaupun enggak di kantor-kantor, enggak di ini, misalkan kita di depan rumah begini, kita bisa tumbuk meja gitu. Ya untuk kita sendirilah, kita lihat-lihat sendiri. Tapi sepertinya kayak di pameran, kayak di kontes gitu loh, Pak. Ya dari situ orang-orang bisa melihat, terus bisa beli juga. Bisa beli juga. Tapi antusiasnya lumayan ini ya. Sudah lumayan, Pak. Sudah lumayan kelihatan ini. Kalau untuk misalnya nih, Pak, bagi pemula mungkin teman-teman yang pengen tahu tentang bonsai, kira-kira kita ini mau belajar, mau buat sendiri itu dari awalnya bagaimana caranya? Kalau mungkin ada tips-tips yang bisa diinikan, Pak? Kalau belajar itu ya memang dari awal, Pak. Dari mulai kecil-kecil dulu lah ya. Jadi kita bentuk dari apa? Dari ini pohon. Pokoknya kita main yang gampang-gampang saja dulu, yang ringan-ringan dulu. Jadi jangan kita kalau belajar ya yang mikir yang tinggi dulu lah, dari awal dulu yang gampang-gampang kita, misalkan kita kawati, yang lentur gitu, yang enggak mudah patah. Mulai dari ini berarti dari pemilihan itu tumbuhannya, maksudnya pohon yang akan dibonsai itu sudah jadi tumbuh atau mulai dari kita kasih? Sudah tumbuh, Pak. Jadi ya sudah tumbuh, sudah sehat, baru kita kasih gerak dasar. Oh gitu. Intinya bonsai itu kan gerak dasar toh. Artinya sudah tumbuh itu sudah setinggi apa, atau mungkin ada standarnya atau bagaimana? Ya kalau kita belajar nggak ada standar, Pak. Walaupun dia batang besar, nanti kita press, kita potong lagi, kita kawati. Itu kalau belajar nggak ada standarnya sih. Mau misalkan kecil, satu kelingking, nggak apa-apa. Langsung kita mulai satu pohon nih. Langsung misalnya saya nih ada pohon, saya putar, saya kasih kawat. Nah dia supaya tumbuhnya seperti supaya itu. Supaya karakter pohon ini kelihatan. Nah nilai nominal ketika itu jadi kan bahkan saya teman waktu di apa namanya dulu dia jual sampai bisa 250 juta, itu bagaimana itu, Pak? Iya itulah. Kenapa Pak sampai sebegitu mahal? Itulah. Sebetulnya harga mahal itu bukan harga dari umur, panjangnya umur ya, bukan mahalnya dari situ. Cuman harga mahal itu dari proses, Pak. Prosesnya yang mahal itu. Jadi bukan masalah umur bahan, bukan masalah umur pohon, cuman prosesnya yang mahal. Prosesnya yang mahal artinya bagaimana, Pak? Kan sama-sama nih, tinggal dikasih kawat atau bagaimana? Itu lagi, Pak. Proses itu panjang, Pak. Jadi kalau kita kepengen kan jadi bonsai yang betul-betul ini ya perjalanannya panjang, Pak. Jadi tidak asal kita tanam, kita kawat, kita kasih
gerak dasar nanti jadi enggak, prosesnya lama. Oh, Dari gitu ya. pemotongan dan Tumbuh potong dulu, selanjutnya. potong dulu baru Gitu, Pak. dibentuk gitu ya. Jadi paling enggak ya 10 tahun ke atas lah, itu Hmm. baru kita memang harga-harga segitu itu baru kita bisa nikmati. Gitu ya. Artinya itu yang mempunyai nilai karya seni yang Nah, lebih tinggi ketika dia jangka waktu apa namanya prosesnya proses itu panjang. panjang. Kalau misalnya yang seperti ini itu memang cenderung bagaimana Pak? Hobi ini Kalau berapa seperti ini Pak, ini kan termasuk bonsai-bonsai hobis gitu. hobi saja Hmm. toh. Bonsai-bonsai hobi, bonsai-bonsai cenderamata lah, biar kelihatan cantik-cantikan saja. Jadi prosesnya enggak begitu rumit sih kalau bonsai-bonsai Ini begini. kalau yang di sini sama berapa bulan atau berapa tahun Pak? Kalau ini ya sudah lumayan Pak, sudah mungkin ada 4 tahun kalau ini. Lumayan ya. 4 tahun. Yang begini nih? Oh, ini Kalau juga yang ini short itu, nih, Pak, ya? itu sudah mungkin 6 tahun itu. Ya. Ini Makanya apa, kadang kita kan yang pertama kalau orang yang nggak tahu kan itu umurnya berapa. Kadang nilai harga itu dilihat dari umurnya. Padahal nilai umur itu nggak ini sebetulnya sih. Cuman prosesnya yang mahal itu. Iya. Proses. Sebenarnya artinya pertahanannya dia hidupnya juga panjang Panjang Pak, betul. dengan media yang cuma segini Cuman ya. sedikit saja, hidup di pot saja tuh. Ini berarti dia harus dikasih pupuk, dikasih apa segala macam Pak, atau Ini obat-obat untuk tertentu? perawatan Pak, untuk perawatan biasanya ya 7 bulan, 8 bulan kita ganti media Pak. Oh gitu ya, harus dibongkar Ya, lagi. jadi kita angkat semua pohon, tanah, kita press tanahnya, sudah dibentuk lagi. kita bentuk lagi, tambah. Oh, setiap Ini 6-7 bulan. 60 bulan. Jadi Kalau tetap nggak diganti. begitu tetap nggak subur Pak. Oh gitu ya, bisa kering atau Iya, gimana? bisa kering, tetap kering dia. Masalahnya akar di dalam ini sudah penuh dia. Iya ya kan cuma segini kan? Iya, cuman segini saja media tanahnya, makanya cuman segini saja dia. Ya itulah diimbangi dengan pemupukan. Pemupukan harus intensif, Terus betul. perawatannya intens nggak Pak? Maksudnya setiap hari atau? Kalau perawatan enggak Pak. Perawatan kalau sudah kelihatan terap-terapnya begini toh, paling kan tinggal mangkas-mangkas saja. Yang kelihatan tinggi itu kita pangkas-pangkas. Tinggal kasih rata saja. Enggak ribet sih kalau sudah begini ini. Jadi ibu-ibu ya kalau misalnya kepengen punya anggrek nanti bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Hatta ini. Bagaimana cara apa namanya? Minimal merawatnya, beli tapi nggak bisa ngerawat kan percuma, ya kan? Kadang memang begitu Pak. Jadi orang itu yang ditanya itu bukan harganya, nominalnya mahal apa enggak, cuman yang ditanya pasti perawatannya. Kalau di sini tuh uang kayaknya nomor 13. Intinya dia tahu perawatan. Perawatan, suka sudah, masalah harga itu nanti. Nih kalau saya memang seorang penilai seni, bagaimana cara saya menilai seni ini ya? Maksudnya ini, oh ini bagus nih, oh ini enggak nih. Secara awam bagaimana Pak nilainya? Nah itulah. Nah, itu penting loh itu. Penting betul. Itu tadi seni itu nggak bisa dipaksa Pak. Antara sampean dengan saya itu pasti beda. Misalkan saya bilang ini bagus, cuman Bapak nggak begitu tertarik dengan bahan ini. Jadi seni itu relatif Pak. Kadang kan kita punya apa ini sendiri-sendiri tuh kesukaan. Kayak saya ini sukanya yang model apa kan gitu. Bonsai kan macam-macam modelnya tuh Pak. Nggak cuma formal, informal, nggak ada slanting, ada ini gitu. Ya. Dari ini apa namanya tingkat kesulitan enggak juga Pak ya? Artinya relatif juga. Tingkat kesulitan kalau bonsai cenderamata ini biasa-biasa saja. Enggak ada kesulitan sih. Ekstrim lah ya. Intinya kita bisa membentuk cabang-cabangnya ini kita arahkan itu sudah jadi. Beda kalau memang kita dari program, memang nanti buat bonsai-bonsai kontes itu sudah beda lagi, jauh. Kira-kira ada rencana kapan Pak mau buat event lagi untuk apa namanya pameran bonsai lah, maksudnya Setimika. Ya. Artinya sorry Pak, ini yang Setimika ini dalam artian seluruh bonsai sudah jadi satu komunitas atau bagaimana Pak? Kalau kita di komunitas ini paling cuma berapa anggota saja Pak. Banyak sebetulnya ratusan anggota. Cuman yang aktif itu kan cuma berapa puluh saja. Gitu. Oh gitu ya. Masalahnya kadang
misalkan ada pameran begitu, ya kita ajak teman-teman semua di grup, kita share toh. Cuman kan ada yang belum jadi, masih malu-malu kasih keluar, kadang begitu. Ya, jadi masih agak pede lah. Ya kurang pede lah. Padahal harusnya nggak masalah, namanya kita punya seni ini. Proses. Seni itu kan bebas, Pak. Bebas. Jadi pohon ini mau kita bagaimanapun kan bisa bebas toh. Ya. Berarti paling tidak apa namanya, teman-teman semua sudah tahu bahwa di Timika juga sudah ada komunitas bonsai yang mungkin dalam beberapa waktu ya kita berharap mungkin bisa Pak lah buat satu event supaya apa namanya masyarakat Timika juga bisa melihat ada perkembangan bonsai di sini, terus ada seni-seni yang mungkin ditransfer ke model-model pepohonan seperti ini kan luar biasa ya Pak ya. Ya pengennya sih memang di Timika ini memang kayak apa, kayak yang lain lah, maksudnya sudah bisa memenuhi apa, memenuhi persyaratan bonsai. Ya maunya kan begitu juga, Pak. Jadi artinya ada, persyaratan bonsai ini apa Pak? Masa standarisasinya? Maksudnya kan kalau di sini kan bonsai kan cuman buat hiasan saja, Pak. Maksudnya belum ada ini toh apa belum punya payung lah kita. Mungkin dari PPBI kan belum ini toh. Maksudnya kan di sini kan belum ini juga lah masalah bonsai. Tapi kalau di Merauke di ini kan sudah biasa kontes-kontes toh. Kalau di sini kan belum ada, Pak. Di sini kan cuman tahap kita lokalan saja. Tapi mungkin siapa tahu dari ini podcast kita juga nanti bisa terdengar dari teman-teman dari Merauke atau apa untuk bergabung menjadi satu sehingga gitu, Pak. Mempunyai wadah yang besar kan begitu Pak. Saya pikir itu aja Pak ya. Jadi sementara mungkin sekilas sebenarnya kita pengen tahu juga itu selain bonsai di sini juga ada jamur apa segala macam. Memang Pak Hatta ini seorang apa ya, mungkin kalau saya bilang penghobi Pak, penghobi tumbuhan dan apa ya, mungkin bonsai yang sekarang kelihatan, tapi yang lain-lain juga saya lihat mungkin ada, nanti lain kali lah coba nanti kita sambung-sambung cerita. Hatta, kira-kira apa nih harapannya untuk para penggemar bonsai atau petani-petani bonsai di Timika ini, apa harapannya ke depan nih? Ya harapan saya ya mudah-mudahan seperti kayak teman-teman itu ya semakin solid, semakin dikembangkan, punya hobi itu dikembangkan. Maksudnya jangan separuh-separuh lah. Tetap harus semangat. Harus semangat, betul semangat. Oke, saya kira mungkin itu aja sobat sekalian, kita tadi habis ngobrol sama Pak Hatta. Mungkin untuk kali ini kita sampai di sini dulu. Kita ucapkan terima kasih untuk Pak Hatta, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Memberikan ilmu bagi apa namanya pemirsa kita, para viewer kita. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman. Sampai ketemu di podcast Salam Papua on the Street lain kali. Dadah. Oke.